Saya punya Alkitab di dalam 2 Korintus ya. 2 Korintus 9. Oh, nggak usah 9, 6 lah. Oh, bukan. 9 aja. 2 Korintus salah. 2 Korintus bro. Oke, oh bukan. Kita ganti aja lah. 2 Timotius 2 ayat 8 sampai 13 ya. Kita baca. Dalam nama Bapa Putra Kudus. Ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Oke, ingatlah perkataan ini bahwa jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita sabar, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ya, jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Firman Tuhan yang disampaikan dari anak rohani Paulus dalam suratnya yang kedua ini mengatakan bahwa pemberitaan Injil yang memang diturunkan dari amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak membawa kita kepada kesenangan di dalam dunia. Banyak pemberita Injil, banyak pewarta yang kemudian pada akhirnya mengalami hal-hal yang susah, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dunia ini ketika mereka memutuskan untuk terjun melayani Allah. Bahkan Rasul Paulus sendiri, Rasul Paulus adalah seorang yang kaya raya. Dia orang yang terkenal, dia dari Tarsus. Kalau kita pernah mendengar ada namanya filsuf Yunani yaitu Strabo, dia itu dari Tarsus. Tarsus itu Strabo ya. Tarsus itu adalah tempat orang-orang yang sangat berpendidikan. Jadi Rabi Saul atau Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang sangat berpendidikan pada masa itu. Orang tuanya adalah seorang yang kaya raya, meskipun kita tidak tahu siapa nama dan nama ibu dan ayahnya, ya. Tetapi dari latar belakang Rasul Paulus, dia dipanggil sebagai rabi, anak murid dari Gamaliel yang adalah seorang raban Yahudi pada masa itu. Itu memberikan kita pengertian bahwa pengenalannya dia akan Kristus itu membawa dia kepada kebodohan di hadapan manusia. Artinya apa? Ketika dia mengenal Kristus, dia rela kehilangan semuanya itu demi pemberitaannya. Maka anak rohani Paulus itu juga mewarisi karakter yang seperti itu. Makanya anak rohani Paulus berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti orang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Artinya adalah tujuan kita sebagai pewarta dan penginjil serta penyampai firman Tuhan itu adalah untuk memelihara atas dasar kasih kita kepada sesama. Tuhan Yesus memberikan 2 hukum yang utama dan terutama, yaitu kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu. Kegagalan mengasihi manusia adalah kegagalan mengasihi Allah. Kegagalan mengasihi Allah adalah kegagalan mengasihi manusia. Maka ketika kita mengasihi manusia, kita mengaku mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama kita. Pemberitaan Injil bagi jiwa mereka adalah wujud kasih kita kepada mereka, baik dalam pewartaan, baik dalam apologetika, dan
sampai ke dalam kerajaan surga, oleh karena mereka tidak mendengar, tidak mengetahui, dan bahkan menolak kabar keselamatan yang datang daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, buat kamu saudara-saudaraku yang mungkin kamu masih merasa bahwa kenapa hidup saya seperti ini, kenapa saya melayani Tuhan, tapi tidakkah sesuatu yang baik datang kepada saya? Kenapa hal-hal yang buruk yang selalu datang dalam hidup saya? Anda harus tekun dan percaya bahwa untuk itulah engkau menabur di dunia ini dan engkau akan menuai upahmu. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, aku menyelesaikan pertandinganku. Ketika dia semakin menyadari bahwa semakin tahu tentang banyak Tuhan, malah dia semakin menyadari bahwa dia semakin berdosa. Padahal dia tidak berbuat dosa kembali. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhan itu selalu menghajar kita, selalu menegur kita untuk menyadari bahwa apalah aku di hadapan Tuhan. Makanya pesan Rabu Abu itu mengatakan bahwa hanyalah debu, hanya debulah aku Tuhan di alas kakimu. Itu benar adanya. Ketika Rasul Paulus yang begitu sombong dengan kerabiannya, ketika dia menjadi Saulus, dia merasa bahwa dia orang terpandang, dia memiliki segalanya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus Yesus, apa dia katakan? Pengetahuanku itu kuanggap sampah. Karena yang ku mau ialah menikmati dan memuliakan dia. Kasih siapa? Kasih Bapa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, sebagai pewarta, sebagai penginjil, sebagai pelayan Tuhan, tidak boleh protes sama Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu merancangkan hal-hal yang baik. Jika kamu belum berhasil, jika kamu belum sukses, jika kamu belum menang saat ini, itu mungkin belum waktumu. Bahwa waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Kamu tahu bahwa Tuhan datang bagimu ke dunia ini hanya untuk jiwamu. Karena untuk apa kamu memiliki seluruh dunia ini kalau kamu tidak punya hidup? Makanya saya selalu katakan, banyak orang pintar, banyak orang bijaksana, banyak orang kaya raya, banyak orang cantik, banyak orang ganteng, banyak orang terkenal, banyak orang keren. Tapi ketika mereka semua terpuruk, ketika mereka semua punya masalah, bagi penghiburannya adalah hanya Kristus saja yang menjadi kekayaan mereka. Tidak ada yang sempurna di tanah ini, tidak ada yang baik di tanah ini. Semua telah rusak oleh karena dosa. Oleh karena itu, pemberitaan serta perkenanan Allah di dalam Kristus itu adalah menjadi kekayaan kita yang terbesar. Itu adalah menjadi sumber semangat kita yang tertinggi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika kamu menjadi seorang Kristen. Kamu menjadi seorang Kristen, peliharalah iman itu, jangan lepaskan itu. Karena upah yang menanti kesetiaanmu begitu besar. Yang pertama adalah bahwa kita dituntun oleh Allah untuk setia kepada Dia, untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita menyadari bahwa begitu kotornya kita, betapa tidak layaknya kita di hadapan Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu akan selalu menaungi dan menyertai kita. Jadi anak-anak muda, saudara-saudara muda saya, tetap semangat di dalam perjuanganmu. Jangan ada yang menganggap engkau rendah oleh karena engkau muda. Mungkin saat ini kamu belum berhasil, mungkin besok, tahun depan, bulan depan, semua punya proses. Jadi jangan berkecil hati, tetap bersandar pada pengertian yang benar di dalam hikmat Allah. Buat orang tua, ya berilah wejangan-wejangan yang membangun bagi anakmu, menjadi teladan yang baik bagi keluarga, dan banyak hal. Dan untuk bapak-bapak, untuk yang bapak-bapak lah, sebisa mungkin mari anak-anaknya itu dibapai dengan baik. Agar apa? Agar mereka hidup di dalam teladan yang benar. Hal-hal seperti itu, yang kecil-kecil seperti itu akan mengurangi potensi, itu akan mengurangi risiko anak-anak kita akan berbuat salah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ya, kita akan kembali kepada 2 Timotius ayat 14 sampai 18. Dikatakan,
tidak suci yang hanya menambahkan kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Namun dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meteranya ialah Tuhan mengenal siapa miliknya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi kita semua anak rohani Paulus, yaitu Timotius dalam suratnya yang kedua, ini sama-sama memanggil kita untuk semakin menjadi sempurna dengan Kristus. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang Superman di tanah ini. Tetapi panggilan firman Allah itu adalah untuk menjadi serupa dan sama seperti Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup Anda, apapun yang sedang kamu alami dalam hidupmu saat ini, jangan pernah berkecil hati, karena perkenanan Tuhan akan selalu ada kalau kita menyandarkan pengertian kepada Dia. Tuhan akan menumbangkan orang-orang fasik. Mungkin orang-orang berpikir bahwa mereka sempurna. Orang-orang berpikir bahwa kamu tidak layak. Orang-orang berpikir bahwa kamu itu buruk. Ya tidak apa, penghakiman mereka akan mengganjari hidup mereka ke depan. Oleh karena itu, tetap setia saja di dalam imanmu, bertumbuh dan berkembang. Oke, begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin apa yang saya sampaikan itu masih jauh dari kacamata sempurna. Ya, sekiranya itu membantu sedikit apa yang saya sampaikan. Ya, kalaupun tidak membantu, terima kasih sudah mendengarkan. Oke.